Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Baharudin Salam. Insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 7 SMP bab 9, yaitu tentang rukhsah adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Rangkuman materi PA ini sudah kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baik, kita masuk ke pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Sedangkan secara istilah, rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah ini adalah al-ibahah atau diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Baik, berikutnya yaitu dalil tentang hukum rukhsah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dan kebijakan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuat. Al-Baqarah ayat 286. Rukhsah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Rukhsah ini adalah keringanan hukum karena ada kebaikan atau kemaslahatan tertentu, walaupun tidak sesuai dengan hukum asal. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam kondisi tertentu. Contohnya, orang tua yang sudah melemah dan tidak mampu berpuasa di bulan suci Ramadan, boleh dia tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah, memberi makan orang yang miskin setiap hari yang tinggalkan. Dan rukhsah yang kedua adalah rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Rukhsah ini sepenuhnya menggantikan hukum asal karena ada kondisi darurat atau alasan syar'i, sehingga seseorang tidak perlu melaksanakan hukum yang biasanya berlaku. Contohnya, orang yang sedang safar atau berpergian jauh boleh menjamak atau menggabung dan mengqashar atau memendekkan sholat sebagai pengganti kewajiban sholat seperti biasanya. Beberapa alasan diperbolehkannya rukhsah. Yang pertama yaitu tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Yang ketiga, rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Yang keempat, rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Berikutnya yaitu rukhsah dalam salat. Terkait dengan sholat, terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Yang pertama adalah mengqashar sholat. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Yang kedua adalah menjamak sholat. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim berikut ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina as-salatayn fi as-safari akhara az-zuhra hatta yadkhula awwalu waqti al-'ashr thumma yajma'u bainahuma, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi Muhammad SAW akan menjamak dua sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antar keduanya. Hadis riwayat Muslim. Apa sih sholat jamak itu? Yang A yaitu sholat jamak. Satu, pengertian dan hukum sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu karena adanya sebab dan syariat tertentu.
Dapat disimpulkan bahwa sholat subuh tidak boleh dijamak. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang boleh dijamak adalah sebagai berikut, yaitu sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Yang kedua, syarat sah sholat jamak. Sholat jamak diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan atau sebab-sebab berikut ini. Yang pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik atau tidak terlarang, seperti pergi haji, silaturahmi, dan berdagang. Yang kedua, dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 81 km. Yang ketiga, sholat yang dijamak adalah sholat adaan, yaitu sholat tunai, bukan sholat qadha atau ganti. Yang keempat, berniat jamak ketika takbiratul ihram. Yang kelima, dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, dan bencana alam. Yang ketiga, macam-macam sholat jamak. Yang A, sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, seperti mengerjakan sholat asar pada waktu sholat zuhur dan mengerjakan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Perlu diketahui kita wajib mendahulukan sholat yang pertama daripada sholat yang kedua. Yang B, yaitu sholat jamak ta'khir. Sholat jamak ta'khir adalah mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua atau mengakhirkan sholat yang pertama pada waktu sholat yang kedua, seperti mengerjakan sholat zuhur pada waktu sholat asar dan mengerjakan sholat maghrib pada waktu sholat isya. Saat mengerjakan sholat jamak, kita boleh mengerjakan sholat apapun yang akan didahulukan. Kemudian sholat qashar. Apa sih sholat qashar itu? B. Sholat qashar. 1. Pengertian dan hukum sholat qashar. Maksud dari sholat qashar adalah dengan meringkas jumlah rakaatnya karena ada sebab tertentu. Sholat yang dapat diringkas rakaatnya adalah sholat fardu 4 rakaat yang diringkas menjadi 2 rakaat. Salat subuh dan maghrib tidak boleh diringkas atau qashar. Hukum salat qashar adalah mubah atau diperbolehkan dan sah jika persyaratannya terpenuhi. Karena mengqashar salat merupakan rukhsah atau keringanan atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, syarat sah salat qashar. Salat qashar diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan atau sebab berikut ini. Yang pertama, dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang baik, tidak terlarang seperti pergi haji, silaturahmi, dan berdagang. Yang kedua, dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih 81 km. Yang ketiga, yaitu salat yang diqashar adalah salat adaan atau tunai, bukan salat qadha atau diganti. Yang keempat, yaitu berniat qashar ketika takbiratul ihram. Yang kelima, dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir seperti perang, sakit, hujan lebat, dan bencana alam. Yang keenam, sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja. Kemudian yang C, yaitu sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua waktu sholat dan diringkas jumlah rakaatnya. Seharusnya 4 rakaat hanya dilakukan 2 rakaat. Misalnya sholat zuhur dan asar yang dilakukan dengan jamak qashar, sholat tersebut dilakukan dengan cara sholat zuhur didahulukan kemudian sholat asar. Tetapi masing-masing dilakukan 2 rakaat atau tetap 2 kali salam. Oke, berikutnya yaitu rukhsah dalam puasa. Rukhsah dalam puasa yaitu puasa wajib yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Allah SWT memberikan keringanan dengan ketentuan. Yang pertama yaitu orang yang sakit yang bila berpuasa penyakitnya akan bertambah parah. Kemudian wajib diganti pada bulan setelah Ramadan dan juga bisa diganti dengan membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sedang dalam berpergian atau musafir. Yang ketiga, wanita haid atau nifas. Yang keempat, wanita hamil atau menyusui. Dan yang kelima, orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Berikutnya, rukhsah dalam zakat. Dalam zakat ada juga beberapa kemudahan seperti yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Yang kedua, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Yang ketiga, pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya Idul Fitr. Berikutnya, rukhsah dalam ibadah haji. Kemudian dalam ibadah haji ada beberapa kemudahan, yaitu 1. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Yang kedua, haji dilakukan sekali seumur hidup. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meskipun sudah mampu.
Yang keempat, cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih antara tamattu, qiran atau ifrad. Yang kelima, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan oleh orang lain atau dikenal dengan istilah badal haji. Yang keenam, pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa. Yang ketujuh, tidak bermalam di Mina. Yang kedelapan, ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Cara melaksanakan ibadah haji yang tadi telah disebutkan, pertama yaitu ada ifrad, adalah haji dikerjakan terlebih dahulu, kemudian umroh. Yang kedua ada tamattu, adalah umroh dikerjakan terlebih dahulu, kemudian haji. Yang ketiga yaitu qiran, adalah haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Kemudian ada hikmah rukhsah. Yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Yang keempat, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Terima kasih sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fiik. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.